Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu, dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Tema hari ini saya memberi temanya adalah ilusi dari keamanan atau ilusi keamanan yang kita buat. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara terkasih, hari ini kita merenungkan sebuah kisah yang sebetulnya tajam dari Injil Lukas 12, 13 sampai 21. Kisah ini diawali dengan permohonan seorang pria yang meminta Yesus menjadi hakim dalam sengketa dari warisannya. Yesus menolak bukan karena dia tidak peduli, melainkan karena dia melihat masalah yang jauh lebih besar dari cuma sekedar harta. Dia melihat sebuah penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu ketamakan dan ilusi keamanan yang diciptakan dari orang tersebut. Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang seorang kaya yang memiliki ladang subur. Ia punya panen melimpah dan idenya juga sangat brilian dari sudut pandang dunia. "Aku akan merobohkan lumbung-lumbungku dan membangun yang lebih besar." Sebetulnya sampai di titik ini tidak ada yang salah dengan rencananya. Ia bekerja keras, ia bijak dalam merencanakan masa depannya, tapi ada satu hal yang ia lupakan. Ia tidak memiliki kendali penuh atas hidupnya. Lalu ia berdialog dengan dirinya, "Jiwaku, ada padamu banyak barang yang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Itu prolognya. Lalu isinya begini. Kalau kita mau jujur, mungkin kita semua yang hadir di sini pernah berpikir seperti orang kaya itu. Kalau nggak berpikir, pertanyaan besar itu. Maka saya bilang mungkin ada yang aneh di sini yang hadir. Maka saya bilang mungkin hampir sebagian besar dari kita berpikir seperti orang kaya itu. Kita membangun lumbung-lumbung tanda kutip kita sendiri.
berharap kita itu bisa menjamin hidup kita. Bahkan dikatakan lumbung-lumbung kita mungkin untuk zaman sekarang bukan lagi gudang biji-bijian, tetapi saya nulis pertama rekening bank yang mungkin kita anggap sebagai jaminan pensiun. Kedua, jembatan atau kekuasaan yang membuat kita merasa dihormati dan merasa aman. Ketiga, properti atau aset yang kita percayakan akan selalu ada untuk diri kita dan hidup kita. Bahkan yang lagi membuat penyakit baru adalah status di media sosial yang kita harapkan itu bisa memberikan rasa aman dan rasa pengakuan bahwa diri kita itu berharga. Mungkin Anda bisa menambahkannya lagi, yang lain. Yang mungkin lebih personal, tapi harus berani dan jujur. Kalau tidak bisa. Kita begitu sibuk menimbun dan membangun lumbung-lumbung ini. Sampai-sampai kita merasa diri kita itu sudah aman. Kita berkata pada diri kita sendiri, sekarang saya punya semua ini. Saya bisa tenang. Dan inilah yang disebut sebagai ilusi keamanan. Namun di tengah-tengah semua rencana dan ilusi itu, ada suara yang membangunkan dari Tuhan. Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan itu untuk siapakah itu nanti? Kata bodoh di sini bukan hanya sekedar ejekan. Kata ini adalah peringatan. Orang kaya itu bodoh karena ia menukar harta yang sejati dengan harta yang fana. Ia menukar kekekalan dengan kenyamanan yang sesaat. Dia menukar sesuatu yang sangat dasar dengan rasa ilusi keamanan yang sesaat. Ia membangun lumbung di bumi, tetapi ia tidak punya apa-apa di surga. Ia merasa kaya di dunia, tapi miskin di hadapan Allah. Apa refleksinya? Ini saya buat singkat hari ini. Saudara-saudara terkasih, perumpamaan ini mau tidak mau cermin tajam bagi hidup kita. Mari kita bertanya dalam diri kita. Apakah kita sekarang sedang membangun lumbung-lumbung yang hanya menjanjikan keamanan palsu buat diri kita? Apakah? Ingatlah, Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja dan memiliki harta. Tetapi Dia menginginkan kita untuk tidak menimbunnya hanya untuk diri sendiri. Harta kita yang sejati bukanlah yang kita genggam, melainkan yang kita berikan. Saya ulang yang ini. Harta kita yang sejati bukanlah yang kita genggam, tetapi yang kita berikan. Kalau belum nangkep ini, saya sulit ya untuk menjelaskan lebih dalam ya. Mohon maaf yang ini. Anda butuh pengalaman personal dalam diri Anda untuk iman yang baik. Mari kita ubah sudut pandang kita. Mari kita ubah cara pandang kita. Marilah kita membangun lumbung-lumbung di surga dengan perbuatan baik, dengan melayani sesama, dengan mengasihi Tuhan. Notnya apa? Dengan hati dan kualitas yang baik. Karena kalau tidak dengan hati dan kualitas yang baik, semua itu bukan lagi menjadi rahmat tetapi menjadi kutukan. Banyak pelayanan dalam hidup kita, kalau tidak didasari dengan hati yang baik, dengan kualitas yang baik, maka tidak lagi menjadi rahmat, tetapi kutuk. Maka kalau Anda melihat para pelayan saling berantem, saling sikut, di lingkungan saling berantem, itu karena apa? Karena tidak punya hati dan kualitas yang baik di dalamnya. Apakah kita bisa masuk dalam kategori itu? Sangat bisa. Maka perbuatan baik, melayani sesama, bahkan mengasihi Tuhan tidak cuma sekedar fisik dan tindakan yang tampak, tapi harus dibarengi dengan hati dan kualitas yang baik pula. Dan itulah akhirnya itulah satu-satunya investasi yang tidak akan pernah hilang di mata Allah. Titik. Dipahami? Paham ya, ini udah sangat ringkas di hari ini nih.
Kalau dipahami bahwa pulang, semoga Anda hari ini betul-betul merasakan dan mempunyai cara pandang yang tepat hari ini, sehingga pada akhirnya Anda tidak lagi dalam bacaan pertama dan kedua itu menjadi orang yang sebetulnya masuk dalam kategori kesia-siaan belaka. Maka mari kita sejenak, kita mohon rahmat dari Allah untuk semua hal yang Tuhan berikan kepada kita.